AHY dianggap masih terlalu hijau. Saya pikir kita berinteraksi langsung. Saya mengenal Mas Ketum AHY itu sejak beliau masuk ke panggung politik sebagai calon gubernur DKI sejak 2016 yang lalu. Beliau ini adalah tipikal manusia pembelajar ya, yang cepat melakukan adaptasi, fast learning tipikalnya, dan ini juga didukung oleh rekam jejaknya yang sangat mendukung untuk itu. AHY bukan hanya sebagai individu saja, tapi AHY itu di balik AHY itu ada Partai Demokrat yang punya pengalaman di 2 periode di pemerintahan dan saat ini 2 periode sebagai oposisi, ada Pak SBY dan banyak lagi. Itulah yang menjadi penopang atau sumber daya yang ada di belakang Mas Ketum AHY. Jadi bro, di RH Channel ini saya berapa kali melakukan polling. Polling kita yang ikutin puluhan ribu, bukan 1.200. Nah, sebenarnya kan survei. Polling kita katanya kemarin musyawarah rakyat. Kami sekali musyawarah itu 3.000, 4.000 yang datang, nggak seperti survei. Nggak usah begitu. Kalau begitu polling era lebih keren. Kita polling puluhan ribu yang ngasih suara. Nah, kalau di polling AHY itu selalu menang kecuali dengan satu nama, Gatot Nurmantio. Begitu Gatot, dia selalu kalah. Tapi sampai sekarang Anies ketemu Gatot nggak pernah. Kira-kira gitu. Ada nggak jurusannya ke Gatot, nggak jelas ya kan? Nanti di komentar ya. Jadi kalah sama Gatot, kemudian dianggap masih mentah ya. Kalau Demokrat legowo bisa gabung tanpa AHY cawapres, maka Demokrat naik peringkat di mata Indonesia dan dapat piala citra Indonesia. Luar biasa ya. Maksudnya piala pencitraan mungkin ya. Ya saya langsung jumping up yang terakhir. Bang Refli Harun tanyakan apakah mungkin Demokrat berkoalisi dengan PDIP. Dilihat hubungan Mega dan SBY, kalau Demokrat ngambek dan Anies gagal nyapres, Demokrat akan menjadi oposisi lagi dan menderita. Ya. Luar biasa. Bang Refli Harun tanya, sama ya. Demokrat posisi kuncinya kalau Demokrat mundur buyar cita-cita Anies ya. Terserah Demokrat kalau nggak mau dukung Anies, mau gabung KIB. Demokrat akan jadi pelengkap doang. Kalau gandeng PDIP tambah dibully habis-habisan. Belum tentu. Digandeng KIB, dia jadi wakilnya Ganjar ya kan. KIB kan political vehicle bagi Ganjar Pranowo kata pengamat kan begitu. Pengamat kan banyak yang bilang begitu. Oke, silakan bro. Siap. Soal mentah dulu. Yang pertama, tadi sempat disinggung kan antara Pak Gatot dan Mas AHY. Ini kan sebenarnya punya background yang sama-sama militer, sama-sama TNI, dan memang berdasarkan hasil survei preferensi pemilih untuk memilih calon pemimpin yang punya latar belakang militer atau kepemimpinan yang kuat, yang identik dengan militer itu juga tinggi, cukup besar. Karenanya kalau kemudian misalnya Pak Prabowo, Mas AHY maupun Pak Gatot atau ini pasti beririsan karena punya background yang sama, segmen yang sama. Dan karenanya itu pula yang bagi kami background Mas AHY yang dari TNI, perwira TNI sebelum hijrah ke panggung politik untuk kemudian menjadi ketua umum ya.
Mas Anies sendiri backgroundnya sebagai intelektual akademisi sebelum hijrah ke panggung politik dan kemudian pernah menjadi menteri, saat ini pernah juga sebagai gubernur. Tentu ini saling melengkapi, saling mengisi. Punya pengalaman satu dari akademisi jadi pemerintahan, Mas Ketum AHY dari TNI, kemudian menjadi ketua umum partai. Ini kan saling mengisi, saling melengkapi, menggenapkan satu dan yang lain. Yang berikut, kalau tadi ada anggapan bahwa AHY dianggap masih terlalu hijau, saya pikir kita berinteraksi langsung. Saya mengenal Mas Ketum AHY itu sejak beliau masuk ke panggung politik sebagai calon gubernur DKI sejak 2016 yang lalu. Beliau ini adalah tipikal manusia pembelajar ya, yang cepat melakukan adaptasi, fast learning, tipikalnya, dan ini juga didukung oleh rekam jejaknya yang sangat mendukung untuk itu. Dia dari SMA Taruna juga lulusan terbaik di Akademi Militer Praja di Makayasa. Kemudian di penugasan di militer pun selalu berhasil menyelesaikan penugasan dengan prestasi yang gemilang. Dan ini tentu modal penting yang ada di Mas Ketum AHY. Beliau juga berada pada lingkungan yang sangat kondusif untuk mendukung proses yang saat ini sedang diikhtiarkan untuk masuk di pemerintahan, kalau insya Allah nanti mendapatkan mandat rakyat ya. Ada Pak SBY sebagai the best mentor, dan ada banyak networking yang dimiliki oleh beliau yang bisa menopang dan mendukung untuk penugasan-penugasan yang kalau misalnya mendapatkan tugas sejarah dan Tuhan berkehendak beliau mendapatkan mandat rakyat sebagai cawapres, misalnya sebagai wapres di 2024 nanti pasca Pilpres. Jadi AHY bukan hanya sebagai individu saja, tapi AHY itu di balik AHY itu ada Partai Demokrat yang punya pengalaman di 2 periode di pemerintahan dan saat ini 2 periode sebagai oposisi. Ada Pak SBY dan banyak lagi. Itulah yang menjadi penopang atau sumber daya yang ada di belakang Mas Ketum AHY. Oke, jadi dia bukan sendirian ya. Betul. Kan? Beda sama Gatot sendirian, kira-kira begitu. Jadi kalau tagline-nya kalau Mas Ketum AHY ini kayak fans Liverpool ya, you never walk alone. Ada banyak di situ. Ya. Dia tidak pernah pergi sejalan sendirian ya. Betul. Selalu jalan bareng-bareng. Oke. Coba kita bacakan lagi ya. Anies AHY cocok ya. Memang saya bayangkan tuh kalau Anies AHY, waduh, bisa histeris tuh mama ya. Jadi segmen Anies mama ya kan, segmen AHY ya agak ke bawah sedikit ya kan. Nah gitu ya. Nanti segmen lainnya artis-artis ya kan yang kampanye. Oke, tapi ada satu hal yang sebenarnya saya juga perhatikan ya. Dalam survei ya kan, Anies nggak pernah nomor 1. Survei-survei itu. Paling dia nomor 3. Nomor 1 itu bergantian antara Ganjar dan Prabowo. Padahal secara teoritis saya katakan, harusnya Anies minimal nomor 2. Karena dia mewakili satu kubu oposisi. Sementara mereka yang 2 ini dipersepsikan kubu istana. Tapi survei Anies nomor 3 dan jauh lagi. Nomor 1 Ganjar, sekarang ini trennya Prabowo, Anies agak jauh. Jadi kalau Ganjar sama Prabowo masih margin of error, kadang-kadang Anies udah jauh. Di luar margin of error ya. Komentar bro. Iya, makanya dari hasil survei tadi itu yang semakin menguatkan argumentasi bahwa menjadi penting sosok figur calon pendamping Mas Anies untuk memberikan kontribusi elektoral. Termasuk tadi pada kalau kita bedah dari aspek geopolitiknya, di Mas Anies bisa ngambil di mana, calon pendampingnya bisa ngambil basis dukungan di mana, background Mas Anies sendiri sebagai orang yang dulunya akademisi, kemudian di pemerintahan, tentu butuh
background calon pendamping yang bisa mengisi untuk itu, termasuk juga sesuai preferensi pemilih bahwa saat ini kenapa misalnya Pak Prabowo cukup tinggi karena preferensi pemilih untuk memilih militer itu juga cukup tinggi dan bagi kami ya Mas Ketum AHY punya itu sebagai resource yang dimiliki untuk modal membangun sinergi karena ini kan punya keunggulan komparatif masing-masing. Mas Anies punya segmen sendiri, Mas Ketum AHY juga kurang lebih sama meskipun di sebagian itu beririsan, tetapi ada segmen yang berbeda. Satu tentu kalau misalnya Mas Anies saat ini cenderung dipersepsikan kanan ya oleh pihak-pihak tertentu. Mas Ketum AHY nggak mungkin, backgroundnya TNI, silsilah keluarganya jelas semuanya kan itu sebagai penjaga Pancasila dan sebagainya. Karenanya ini menjadi penting bagi kita untuk betul-betul menemukan paket pasangan. Kalau nggak AHY siapa coba yang bisa menutupi itu? Itu pertanyaannya.